Mahasiswa selalu memiliki harapan terhadap para dosennya, khususnya para dosen-dosen muda, dosen-dosen pemula yang selalu hadir ketika semester-semester baru mungkin dimulai, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mendiskusikan kualitas dosen, ya, khususnya dosen baru, dosen pemula yang diharapkan oleh mahasiswa. Karena mahasiswa ya semacam customer kita gitu ya, sehingga, mereka layak mengharapkan untuk mendapatkan suatu dosen yang keren gitu ya. Nah, baik, selamat datang di kampus kita Viewpoint ya, saya ucapkan sebelum kita membahas materi ini. Bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Bagi yang baru pertama kali hadir di channel ini, terima kasih sudah hadir. Silahkan ya subscribe kalau belum subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak. Baik, kita langsung saja membahas topik kita tentang kualitas dosen baru ya. Karena channel ini ya yang membahas tentang tips, karir, inspirasi dosen Indonesia. Pada umumnya saya fokuskan untuk meningkatkan kapasitas dari dosen-dosen baru. Ya, tentu untuk dosen-dosen yang sudah mau meniti karir ya, bahkan untuk mau menuju guru besar boleh juga ya untuk, berbagi di sini atau menimba ilmu bareng-bareng di sinilah diskusi. Nah, apa yang diharapkan oleh mahasiswa terhadap dosen baru? Yang pertama adalah tentu dosen baru itu adalah ahli ya, mampu menunjukkan keahlian di bidang yang diajarkan, ya. Karena tentu harapannya kan mahasiswa ingin tahu, ingin belajar dari seorang dosen. Nah, saya mengasumsikan ketika Anda sudah diterima menjadi seorang dosen, berarti telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang dosen. Ya, khususnya dalam hal kompetensi Anda, dalam keilmuan Anda, bidang-bidang Anda, ini Anda sudah mumpunilah. Paling tidak Anda mempunyai dasar ketika, selesai S2 ya. Nah, kalau Anda memulai karir sebagai dosen, sebagai, S3, apalagi pasti sudah paten punya. Atau juga mungkin Anda yang senior di luar sebagai seorang praktisi sebelumnya, tapi kemudian meniti karir menjadi dosen, sebagai dosen baru, dosen pemula, tapi sudah banyak memakan asam garam gitu ya. Sudah punya pengalaman dan sudah punya kompetensi praktis di luar, wah pasti disukai banget ya oleh mahasiswa. Jadi Anda diharapkan ahli di bidangnya, tunjukkan itu. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan dosen memiliki pemikiran yang kritis, ya critical thinking. Ya, bagaimana mampu menstimulasi pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa juga, ya selain juga pemikiran Anda sendiri sebagai dosen. Karena akan banyak kasus-kasus dalam mata kuliah yang Anda ajarkan, contoh-contoh, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia nyata misalnya, dalam lingkungan sehari-hari, apakah itu di, kampus, di perusahaan, di unit kerja, di pemerintahan, bahkan di dunia gitu ya. Nah, pemikiran kritis ini diharapkan ya Anda memberikan contoh ya. Tentunya sebagai seorang dosen ya pemikiran kritis itu sudah, embedded ya, sudah ada inherent dalam diri Anda. Namun demikian perlu, halnya untuk terus diasah ya. Mengapa begini ya, kenapa begitu gitu ya, ada apa di balik suatu peristiwa atau situasi. Nah, kenapa masalah selalu timbul, problem solving-nya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan Anda harus mengasah tentang kemampuan ya untuk berpikir kritis. Nah, yang berikutnya, yang ketiga ya, Anda diharapkan mampu mengkomunikasikan ide dan konsep-konsep baru. Nah, di sini titik beratnya adalah pada melakukan komunikasi yang baik. Bagaimana mahasiswa mengharapkan ada konsep-konsep baru, teori-teori baru, ide-ide yang baru itu bisa disampaikan, dikomunikasikan dengan mudah. Nah, ini penting.
dengan mudah dan juga gampang dimengerti ya. Nah, mungkin dengan contoh, dengan analogi ya, dengan ya kasus-kasus, contoh kasus, sehingga komunikasinya jalan. Nah, komunikasi di sini juga bisa berarti, tentu tidak hanya, satu arah ya, tentu dua arah. Lakukan juga mungkin dengan diskusi ya, dengan, apa namanya, menggunakan role play, role model, ya pairing dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang penting. Jadi bagaimana ide baru, konsep baru yang dipelajari itu, ya mampu dikomunikasikan dengan baik. Pesannya nyampe lah, ya itu poinnya. Nah, lalu ada satu hal nih, yang menurut saya penting ya, penting sekali. Anak muda gitu ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, Gen Z ini muda banget gitu, dan mereka kritis-kritis ya. Nah, apa yang perlu, Anda punya ya kualitasnya gitu ya, yaitu seorang dosen ya diharapkan menjadi sosok yang asik, sosok yang ngerti gitu ya. Wah, ngertiin mahasiswa. Ya, mahasiswa kan sering pengen juga, "Ah, gimana ya, dosen tuh harusnya gue banget," gitu, yang ngerti gua gitu ya, mengerti saya. Nah, ini menjadi penting. Jadi, ada dosen memiliki kualitas yang berkompetensi ya, jadi memiliki otoritas dalam bidang ilmu, ya kan, komunikasinya bagus, tetapi juga bukan sosok yang menakutkan, yang gila hormat, yang respek itu diperoleh dari suatu hal kekuasaan gitu, bukan gitu. Tetapi respek didapat karena otoritas kita sebagai orang yang memiliki ilmu ya, mau berbagi dengan mahasiswa, kita punya passion juga, bersemangat gitu ya. Dan yang penting kita harus menyukai mahasiswa kita, ya, mahasiswa dari berbagai latar belakang ya, dengan juga mungkin memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yang ketika menangkap, mata kuliah atau bahan ajar yang kita ajarkan, nah di sini penting sekali ya, di sini ada unsur empati gitu. Bagaimana juga, eee, dosen itu bisa memahami dengan baik kondisi-kondisi mahasiswa yang tentu yang beraneka ragam ya, yang spesifik ya, yang ada yang cepat nangkep gitu ya, ada yang agak lama nangkepnya, ada yang susah nangkepnya gitu. Nah, tapi yang paling penting semua itu ya adalah anak muda, adalah mahasiswa Anda semuanya yang harus Anda dorong, Anda motivasi, Anda didik. Nah, di sini ya kata kunci yang penting sekali. Sebagai seorang dosen pemula harus memiliki keyakinan, ya memiliki visi sebagai seorang pendidik. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa hal yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua, dosen baru, dosen pemula ya, terkait dengan apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa kepada kita, kepada dosen, dosen pemula. Nah, silahkan apabila Anda juga punya pandangan-pandangan yang lain terkait dengan kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh dosen pemula, silahkan ya tulis di kolom komentar ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Sukses buat Anda semua para dosen pemula, dosen baru, semangat mengajar, semangat melakukan Tridharma perguruan tinggi ya. See you on the top sebagai guru besar.